Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Irfan, nomor induk mahasiswa 2401045. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih semester 2 program studi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Soal UAS terdiri dari 6 nomor dan dosen pengampu hanya mengkhususkan untuk setiap mahasiswa menjawab 3 dari 6 soal yang ada. Nah, untuk daripada itu saya memilih beberapa soal. Yang pertama, soal nomor 1. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat ini sering dijadikan landasan kewajiban bekerja sama dalam kebaikan. Bagaimana hukum asal perintah dalam ushul fiqh? Analisislah perintah dalam ayat tersebut, apakah wajib, sunnah, atau mubah. Sertakan argumentasi usuliyah serta berikan contoh kasus perintah dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini yang membutuhkan ijtihad hukum. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam soal nomor 1. Menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, bagaimana hukum asal perintah dalam ushul fiqh? Hukum asal perintah dalam ushul fiqh yaitu al-wujub atau sebuah kewajiban sampai ada dalil yang menyangkal atau dalil yang mengatakan untuk sebaliknya. Jadi perintah di dalam ushul fiqh adalah sebuah kewajiban apapun itu perintahnya. Lalu analisislah perintah dalam ayat tersebut. Di dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata ta'awanu merupakan fi'il amr atau kata kerja perintah dari kata ta'awana ya ta'awanu. Nah, maka di dalam ayat ini perintah ta'awanu adalah sebuah kewajiban dengan konteks alal birri wat taqwa adalah kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak boleh ada tolong menolong selain pada ketakwaan dan kebaikan. Lalu argumentasi usuliyah serta berikan contoh kasus dalam kehidupan sosial keagamaan saat ini yang menjadi ijtihad hukum. Contohnya seperti dalam konteks tolong menolong ketika ada bencana. Nah, apakah boleh seorang relawan perempuan bekerja dengan laki-laki? 2. Saya memilih nomor 2, yaitu di masyarakat larangan sering diartikan secara mutlak haram. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata wad dama wal khinzir ila akhir, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah sampai akhir. Apa pengertian nahyu menurut ushul fiqh dan bagaimana implikasinya terhadap hukum? Apakah semua larangan otomatis haram? Bahas dengan pendekatan ushul fiqh dan tafsir ayat serta kaitkan dengan kasus kontemporer seperti larangan merokok di perjalanan atau penggunaan AI untuk konten keagamaan. Oke. Yang pertama, apa pengertian nahyu menurut ushul fiqh? Menurut ushul fiqh, an-nahyu huwa talabut tarki minal a'la ilal adna, atau meninggalkan atau permintaan untuk meninggalkan dari yang derajatnya yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya dari bos ke karyawan, dari guru ke murid, dari Tuhan sang Khalik kepada makhluk.
itu disebut nahyu. Asalnya nahyu itu nahyu adalah at-tahrim atau keharaman. Jadi asalnya nahyu itu adalah sebuah keharaman sampai ada dalil yang mengkhilafinya atau mengingkarinya. Dan bagaimana implikasinya terhadap hukum? Nah, seperti yang tadi jelaskan bahwa an-nahyu itu mutlak haram, apapun alasannya itu mutlak kecuali ada dalil yang mengingkarinya. Apakah semua larangan otomatis haram? Ya, karena an-nahyu asluha at-tahrim. Asluhu at-tahrim. Bahas dengan pendekatan usul fiqh dari tafsir ayat serta kaitkan dengan kasus kontemporer seperti larangan merokok, dengan jalanan atau penggunaan di dalam konteks keagamaan. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir ila akhir. Di ayat tersebut tidak dijelaskan secara jelas, tidak ada kata larangan atau tidak ada kata la, tapi di ayat tersebut dijelaskan kata haruma atau diharamkan. Maka jelas item-item ini atau benda-benda ini pasti diharamkan. Apapun alasannya, ada yang mengatakan bahwa daging babi itu diharamkan karena adanya cacing pita, tapi umat Islam tidak boleh menghukumi sesuatu karena ada sebab. Tapi jika Allah sudah mengatakan seperti itu, maka harus sami'na wa ata'na. Bagaimana jika dalam keadaan terdesak atau tidak ada makanan lagi selain daging babi misalnya, maka hukum daging babi tetap haram, tapi ada rukhsah karena hifzun nafsi atau menjaga nyawa itu lebih penting daripada mempertahankan hukum. Jadi seharam apapun sebuah benda, jika ada yang urgensinya lebih tinggi seperti mempertahankan nyawa, maka itu lebih penting daripada mempertahankan hukum itu sendiri. Lalu kaitkan dengan kasus kontemporer seperti larangan merokok, demo jalanan, atau penggunaan AI untuk konten keagamaan. Di dalam usul fikih ada salah satu kaidah yang mengatakan bahwa segala sesuatu selain ibadah itu halal sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau di dalam ibadah segala sesuatu itu haram sebelum ada dalil yang menghalalkannya. Jadi sebelum adanya kewajiban sholat, maka sholat itu haram. Jadi sebelum ada kewajiban puasa, maka puasa itu haram. Nah, selama kegiatan tersebut tidak ada larangannya, maka halal. Contohnya seperti larangan merokok. Merokok tidak haram jika karena memang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi untuk kepentingan kesehatan yang menyebabkan kesehatan menjadi berkurang karena merokok, maka sebagian ulama mengatakan bahwa rokok itu haram. Ada yang mengatakan makruh. Lalu jika merokok misalnya supir mobil atau berkendara sambil merokok, maka dan puntung rokoknya atau asap rokok atau abu rokoknya itu mengganggu orang lain, maka hal tersebut menjadi haram. Lalu demo jalanan, demo seperti yang tadi dijelaskan dalam hukum tadi, demo itu termasuk hal-hal yang di luar agama, maka tidak apa-apa kecuali ada dalil yang melarang, dan demo itu tidak dilarang. Tapi ketika demo sudah dimasuki dengan menghancurkan atau merusak fasilitas umum, maka itu jelas tidak boleh. Yang sebenarnya dilarang itu bukan demonya, tapi merusaknya. Lalu penggunaan AI untuk konten keagamaan ini juga sebenarnya tidak apa-apa jika tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penggunaan ini menjadi haram.
bahwa belakangan ini ada konten-konten yang menggunakan AI yang penggunanya itu memang saya tidak tahu apakah itu cita-citanya masuk neraka atau bagaimana, dia menggunakan AI untuk konten tersebut. Nah maka itu jelas-jelas tidak boleh, karena menggambarkan sesuatu yang para sahabat saja takut, ini malah hari pertama di neraka, kan lucu ya, seperti itu. Terima kasih. Nomor 3, saya mengambil soal nomor 3, yaitu ayat tentang hukum waris dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan ketentuan umum, namun dalam praktiknya terdapat pengecualian berdasarkan hadis dan ijma. Jelaskan perbedaan konsep am dan khas dalam usul fiqh. Bagaimana metode taksis terhadap dalil am dilakukan, dan apakah dalil am tetap berlaku setelah ditaksis. Tunjukkan contoh ayat am yang mengalami taksis dan kaitkan dengan kasus warisan dalam konteks keluarga modern. Nah, dalam nomor 3 ini membicarakan tentang am dan khos dalam usul fiqh. Di dalam nomor 3 ini mengambil ayat tentang hukum waris, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Perbedaan konsep am dan khos dalam usul fiqh. Konsep am itu mencakup segala sesuatu yang ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya ya ayyuhan nas, maka seluruh manusia tanpa terkecuali. Kalau misalnya ya ayyuhar rasul, maka hanya untuk rasul saja. Lalu ya Bani Israel, maka hanya untuk Bani Israel saja. Dan khos adalah sebagian dari atau sebagian yang hanya disebutkan, tidak umum, tidak semuanya. Bagaimana metode taksis terhadap dalil am dilakukan? Ada dua bagian. Yang pertama taksis dengan mutasil atau bersambung, dan ada yang munfasil atau terpisah. Yang mutasil ada 4. Yang pertama al-istisna atau dengan kata illa. Jadi ayat tersebut menyambung tapi ada kata atau kalimat istisna atau illa atau kecuali. Lalu at-taqyid bisifat, terikat dengan sifat. Jadi ada sebuah ayat yang menerangkan keumuman, tetapi ada satu kata atau satu kalimat yang ternyata itu hanya untuk yang sifatnya seperti itu. Lalu at-taksis bil goyah, dengan tujuan. Lalu yang keempat at-taksis bil badal atau penggantinya. Lalu yang bagian kedua yaitu taksis munfasil atau terpisah, yaitu taksis kitab bil kitab, Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Quran dengan ayat Quran, taksis kitab sunnah atau Quran dengan hadis, taksis sunnah bil kitab, pengkhususan hadis dengan ayat Quran, taksis sunnah bil sunnah, hadis dengan hadis, taksis kitab bil qiyas, Al-Quran dengan qiyas, lalu sunnah bil qiyas, dan hadis dengan qiyas. Lalu apakah dalil am tetap berlaku setelah ditaksis? Dalil am tetap berlaku selama di luar konteks taksis. Tetapi jika sudah dimasuki oleh taksis atau sudah ada pengkhususan, maka ayat tersebut tidak berlaku. Tunjukkan contoh ayat am yang mengalami taksis. Contohnya dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Dalam ayat kedua ini, ayat tersebut bersifat am atau umum. Innal insana lafi khusrin, seluruh manusia itu dalam kerugian. Illa, nah ketika ada kata illa atau al-istisna, maka ayat tersebut menjadi
ditaksis dan jadi khos, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi ayat tersebut memutus bahwa yang mengalami kerugian hanya manusia yang tidak atau yang tidak beriman dan yang tidak beramal soleh. Jadi selain orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka itu semua adalah orang-orang yang kerugian atau di dalamnya kerugian. Inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Dan kaitkan dengan kasus warisan dalam konteks keluarga modern. Di dalam ayat An-Nisa 11-12 dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak mendapat waris itu sudah jelas. Tetapi bagaimana jika ternyata di keluarga modern itu ada seorang anak yang murtad? Apakah anak tersebut merupakan anak kandung, tetapi apakah masih berhak mendapatkan waris? Nah, ternyata yang berhak mendapatkan waris hanya orang-orang beriman saja. Jadi orang yang murtad itu tidak berhak mendapat waris. Sekian, terima kasih. Sabar ya. Sekian video jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.